على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله
لله المنان الذي أنزل علينا القرآن بواسطة سيد ولد عدنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأمكنة والأزمان، وأشهد أن سيدنا محمد ورسوله أفضل الإنسان، ونصلي ونسلم على معلم الأمة ومرشدها إلى ما يدخلها الجنان ومقربها من ربها الرحيم الرحمن سيدنا محمد وآله وأصحابه كل وقت وآن. صلاة تموت بها على الإيمان يا كريم يا منان. اللهم يا نور قلوبنا بالإيمان والإحسان آمين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وقال الإمام قطب العلوم حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي حين كتب هذه الرسالة في جوابه لمريده الذي أرسل تلك الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الولد والمحب العزيز أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام. إن كان قد بلغك منه نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم تبلغك فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. أيها الولد من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه، وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته، ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. أيها الولد النصيحة سهل والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغل فضل النفس ومناكب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل، وهذا اعتقاد الفلاسفة. سبحان الله العظيم لا يعمل هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali malam hari ini. Kita bersama-sama mengadakan pembacaan qasidah burdah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan hadis dan kitab agama, yang mana kita mengutamakan 40 hadis yang dikumpulkan oleh guru kita yang ada di Martapura. Kemudian kita membaca kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali kepada murid beliau dengan perantaraan surat. Hadis yang kedua riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai kedua orang ini. Kedua-duanya adalah keluarga Nabi dan sahabat Nabi sekaligus. Abbas paman Nabi, anak beliau Abdullah adalah sepupu Nabi. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW, yang mana Nabi bersabda, satu orang alim itu lebih susah dan sulit untuk dikalahkan atas syaitan daripada mengalahkan 1000 orang ahli ibadah. Kenapa demikian? Karena orang alim itu kadangkala diganggu oleh syaitan. Syaitan itu macam-macam cara. Tahu orang alim ini syaitan nih ngomong ini.
ini jebakan syaitan nih, ini triknya syaitan nih. Jadi luput terus, kayak aja syaitan menjebak luput terus orang alim nih. Amun orang jahil sakali tiop kan marabau oleh rabah dalam sini kita kan sedikit dia mainkan kiok deh. Bila orang kada berilmu tak nyaman benar syaitan itu mana apa mempermainkan seperti kekanakan memainkan bulan sifat kasana kayak itu tuh gambarannya orang yang bodoh itu dipermainkan oleh syaitan. Bila orang alim maka syaitan akan mencari syaitan yang berpengalaman juga, syaitan yang banyak berhasil mengalahkan orang juga. Itu pulang tekniknya. Jadi dia orang bahari bila tuan guru syaitannya kesurban juga. Bila tuan gurunya berpulang syaitannya berpulang juga. Ya tapi kita bila isato juga syaitannya. Doktor juga syaitannya. Nah, itu tak. Jadi dia mengimbangi lawan keadaan manusia ini. Jadi sealim-alim manusia tetap harus waspada karena musuhnya sepadan terus. Nah, jadi makanya orang alim ini kan sedikit jadi limbahnya gugur banyak benar nang kerugiannya karena banyak di belakang ini kan. Nah sehingga karena orang banyak berilmu lalu syaitan itu sulit benarnya mencari kelemahan orang alim tadi. Asal bujuk alim lah bila malang alimnya, nah ya toh bisa tak sumber itulah jadinya kan. Ini syaitannya ada pengalaman dia mantam juga kan alim dia alurnya lah keilmuan ini di ilmu pintas ini alur hanya bila paling kan hanya di selainnya ini kayak itu bang orang alim guru-gurunya lah dia tahu bang ini syaitan tahu aja pada di hendak dijebak orang tapi ada hanya lengahnya lah debatnya tapi agak benar bang lebih sulit daripada melawan 1000 orang alim orang alim disesatkan syaitan gak ada mampan. Orang alim menyuruhi orang kebaikan dan menghalang-halangi atau menangati orang daripada berbuat kejelekan. Jadi syaitan ini mah orang kita gitu. Jadi proyeknya syaitan ini terganggu gara-gara ada orang alim. Nah itu tak. Bila ada orang alim yang benernya ma'ayak loh kan memainakan karena ada nama datang. Daripada 1000 ahli ibadah ini bukan 1000 aja, maksudnya sebanyak-banyaknya. Nah, pokoknya 1000 aja, punya sebanyak-banyaknya orang yang sudah ahli ibadah itu syaitan bisa aja menjatuhkan. Tapi kalau sudah orang alim itu berkali-kali lipat, ribuan kali lipat tuh syaitan itu mengumpulkan tenaga, mengumpulkan kekuatan hingga kawa mengalahkan orang alim. Di antaranya orang alim itu diberi Allah Ta'ala sesuatu senjata yaitu ikhlas. Nah ini nih. Jadi seikhlas itu ada suatu senjata yang luar biasa. Sampai-sampai iblis mengakui illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hanya hamba-hambamu yang daripada hanya sebagian hamba-hambamu yang mereka itu mendapatkan ikhlas, orang itu tidak bisa kami ganggu. Yang aku syaitan tuh bila orang ikhlas kenapa diganggu. Nah ini pentingnya ikhlas nih. Kayak apa ikhlas tuh? Kalau ikhlas diakui lah, ada bahwa bila orang mampu ikhlas, kada ikhlas. Aku ikhlas aja, terima aja. Aku ikhlas aja. Kada ikhlas mending itu. Ikhlas dulu diakui. Ikhlas kada boleh diakui. Bila mengakui kada ikhlas. Pinta boleh. Allah marzuqnil ikhlas, berikan Allah keikhlasan. Minta boleh, tapi kada boleh diklaim. Kenapa? Karena ikhlas itu rahasia Allah Ta'ala. Rahasia Allah Ta'ala. Awalnya kita tahu dengan rahasia. Bila menyangka-nyangka ikhlas kok aku aja. Tadi ikhlas tau. Apalagi aku ikhlas ya bujuran tuh ya. Apalagi itu. Tadi ikhlas. Nah orang berilmu kalau muka itu bujak. Dari mana aja? Jangan jurang aku sakit. Aku ikhlas aja. Mata jelek-jelek orang. Oh ikhlas ya. Aku ikhlas ya. Gugup orang ada narima loh kan. Kalau kau dintu kan kayaknya. Terima kata aja. Ada aja orang aku kanyang di jurang adus lagi. Aku ikhlas deh ya. Ciling-ciling mata pulang. Anda kan terima lo konang. Nah, lo mengibit aja oleh atau menampar oleh. Nah, ikhlas kata kau diakui. Mungkin itu para yabar mau ikhlas, para yabar mau ikhlas aja. Terimalah aja. Aku kan ikhlas mau aja. Ini sekali ikhlas aja. Tiwas kita ngaku.
nggak mau ada ikhlas, gak ada ikhlas ya. Nah jadi kayak itu agama tuh kan ada hawa di memainakan di montong orang mengaku ikhlas kada lah kada ikhlas tuh kan orang mengaku ikhlas berarti kada ikhlas mengaku ada ikhlas bisa kada ikhlas ya. Kalau kau bilang ngaku ada ikhlas jadi ikhlas kada. Nah itu kan deh pokoknya orang ikhlas tuh nya kada merasa padinya ikhlas. Nah itu tak kada maharung lagi lawan namanya gawe itu ujar di Quran wal amalus salihu yarfa'u. Amal saleh itu diangkat Allah Ta'ala. Ini kitabnya diangkat. Hilang ada kah di wijanya? Hilang loh. Benar kitabnya itu lagi. Nah orang beramal saleh itu diangkat Allah Ta'ala. Kada terpandang lagi, kada tak itihi lagi, kada merasa baru seorang melakukan amal tadi. Pokoknya kada maharung, kada mengatakan lagi gawi sebaik-baiknya sudah ada hari ini maharung. Bila ungkit aku tuh berija, 10 tahun berija itu aja kada aku aja habis deh. Nah kada ikhlas berarti ungkit pak. Bila mau ungkit kebaikan itu tandanya kada ikhlas, gugur sudah kada pahala lagi. Nah nilainya benar. Aku aja ungkitnya di muntung di hati nilai. Nah ya toh di hati baik. Supaya kita menyadari lah nakaran ikhlas itu berat. Sehingga syaitan bila tamu orang ikhlas kalahnya. Nah itu. Nah lalu Imam Al-Ghazali ketika dikirimi surat oleh Mursidin, lalu berkenanlah sang imam membalas surat dari murid tadi. Nah, surat biasanya berapa lembar ke suratnya itulah, lalu diulah kitab. Lalu ngarannya kitab Ayyuhal Walad. Jadi kita wahai ananda yang tersayang. Imam Ghazali ini khususan mengirim surat menasihati Mursidin dan isinya itu luar biasa. Nah, jadi intisari atas kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali dan cocok bagi si murid tadi dan orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan akhirat seperti yang murid beliau tadi. Lalu kita baca surat Imam Ghazali lah, dan juga ini cocok bagi kita dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang juga. Artinya muka Tuhan untuk kita kewajiban surat ini. Ketahuilah wahai ananda yang dicintai lagi mencintai, yang mulia di hatiku. Nah, Imam Ghazali kan menghargai lawan murid yang berkhadam bertahun-tahun masih. Semoga Allah Ta'ala memanjangkan umurmu di dalam taat. Nah, jadi kita mendoakan orang tuh mudahan panjang umur, mudahan murah rezeki. Maksudnya dalam taat ibadat. Panjang umur aja tapi gawin maksiat kita bisanya. Nah, mendoakan orang tuh mudahan panjang umur, mudahan luas rezeki dalam taat ibadah, dalam sehat walafiat, kan? Nah, pada saat panjang umur aja. Nah, jadi Imam Ghazali berikan panjang umur wahai anandaku, wahai muridku, dengan taat kepada Allah. Dan engkau mendapatkan petunjuk untuk menjalani jalan-jalan para kekasih Allah Ta'ala, artinya wali-wali Allah Ta'ala. Nah, jadi luar biasa lah dua apa guruan ini. Bahwasanya nasihat itu memang dapat ditulis, diambil daripada Rasulullah sebagai sumber kerasulan, sebagai sumber tersampaikannya segala wahyu dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya alaihi salatu wassalam. Kalau engkau sudah mendapatkan nasihat daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, maka apa perlumu lagi untuk mendapatkan nasihatku? Adik kami wahai murid nih sudah lawas mengaji, banyak dapat ilmu sudah, hadis-hadis Nabi nih kamu pelajari, itu kan banyak nasihat-nasihat Nabi. Balik kami minta nasihat aku lagi. Tapi kalau memang ada sampai juga nasihat kepada engkau, maka katakanlah kepadaku apa yang kau hasilkan di tahun-tahun antara lewat itu. Artinya sudah puluhan tahun ikan mengaji berkhadam, apa yang kau hasilkan. Maka di antara satu pesan-pesan
yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya adalah sabda Nabi SAW. Ini Imam Ghazali lah memilihkan dari sekian ratusan ribu atau mungkin jutaan hadis, dipilihkan Imam Ghazali supaya menjadi bahan renungan bagi kita semua. Muridin pertama dari kita semua juga membaca surat ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, alamatu i'radillahi an abdi, alamatu i'radillahi anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Hendak tahu kita ini diharum Tuhan gak adakah? Hendak tahu kita ini diperhatikan Allah adakah? Hendak tahu kita ini apalagi kita dapat nilai khususkah dari Allah Ta'ala adakah? Nih, nggak tahu adakah? Maka pandang diri kita masing-masing. Kayak apa? Tandanya kita tuh kada diharum Allah, tandanya kita tuh tidak apa-apanya, kada berharga. Allah Ta'ala menghargai. Kayak apa? Kada dihargai Allah Ta'ala. Nah, kita misalkan naik ke rumah bos, padahal di bang di bos dia biar rumah kau ini seminggu, pokoknya makan apa ada di rumah gini. Nah itu kan pokoknya anggap aja ikam seperti di rumah sendiri, apa aja ikam kaparuan ambil aja hendak mancis keces ke HP, ini ada wifi nah, bahkan kayak menundun beberapa mapangannya tuh mau wifi, sepuas-puasnya. Pokoknya gunakan saja di rumah nih semua fasilitas ini, ikam bebas tanpa beda izin lagi berapa seminggu, misalkan diberi orang kebebasan di rumah itu. Naik busnya, nah, sana kata kita busnya naik karena Sidin telah memberikan kita segala-galanya kan, nah, fasilitas di rumah tuh. Nah anak apa aja kita nyaman, makan bebas loh kan, mandi nyaman di situ. Pokoknya kada debang kita bakalan hati merasa suatu kekurangan kada lagi dalam seminggu tuh. Dan tambusnya pasti tahu kita nah hendak membaiki Sidin loh nih, itu loh kan rumah hapus Sidin sini baca sana kita sudah memberikan berbagai fasilitas. Hendak loh kita tuh kan marawah Sidin lah, langsung merespon dengan baik loh nih. Kalau perlu kita pulang, nah apa Sidin kaparuan turungiakan loh nih. Kenapa punya apa nang Sidin perlu di rumah tuh, jangan hendak makan tawari, nah, makan apa pian kan. Anak ini minum pian kita mulahkan mulai kan, anak benar tak membalas kebaikan orang yang selama ini baiklah kita. Tak hanya dia naik busnya kali hihiran. Nah, walaupun kita itu sudah mendapat bermacam-macam fasilitas kita nikmati ampun Sidin tuh, tapi ketika Sidin kadihiran kayak hati kita. Padahal kan Sidin kadihiran wajar saja kan, kita kada ada jasa lah Sidin, malah kita hontong jasa lawan si bos tuh kan, lalu bosnya kadihiran kayak perasaan kita. Lain halnya kita ada berjasa kadihiran orang, wajar orang kita kayak merasa tersinggung. Ini orang selama ini baik dalam kita, ternyata dia tamu tadi hihiran. Kayak perasaan kita, salah aku nih selama ini memakai Sidin kan? Bertanya-tanya di hati. Nah kayak paman Allah Ta'ala loh kan, namun kita mulai kada jadi ada kan, sayangnya Tuhan mau pusing kan, maka kita hati kita ini sampai ke situ bang, kada sampai ke situ kita nih. Kita ini sampai kepada nang secara lahiriahnya aja kan. Bila orang baik lah kita baik terus. Pasti kita hendak tamu orang itu kan. Tetamu aja pasti kita menginginkan ada respon yang baik orang tua kita lah, karena selama ini tuh baik dengan kita. Jika aja orang tua kadihiran, pasti kita akan bertanya-tanya, salahkah aku selama ini? Napa kesalahanku hingga aku kadihiran orang? Padahal selama ini baiknya orang aku, tuh kan? Di mana kesalahanku? Bertanya-tanya kita loh kan? Hati asa bakalangan loh kan? Apalagi kita membalas sudah tadi jadi orang begini, ini kan asa apa kalah. Ternyata balasanku kada artinya, nah itu kan astagfirullah lagi. Nah itu kan kalau kita membandingkan, padahal ada para-paranya makhluk turun Allah Ta'ala nih. Allah Ta'ala ini kan semuanya, mulai kita nol kan, sampai dianggap ada kan, dianggap ada, artinya diadakan dah. Banyak kan pulang, habis dah kan semua kontraknya, ambil orang pulang. Pokoknya yang kita selama ini, nah kita merasa diri kita sebagai makhluk hidup lah, nah, itu kan kayak apa kita gini. Dan Allah Ta'ala tuh, nah lalu kita ini kada merasa boleh, kada merasa kenapa? Karena Allah itu adalah apa? Karena Allah Ta'ala itu adalah Tuhan Khalik pencipta nang gaib boleh. Allah Ta'ala itu gaib Allah Ta'ala itu kita kada pernah melihat, kada pernah mendengar. Nah hingga kita seolah-olahnya Tuhan itu kayak kada dari, padahal kan
Jangan kadeda ngintu parai badadaan bener. Nah, sebagian untuk menyampaikan keyakinan, perasaan, penghayatan, nah itu kita di mana loh kan ya. Nah, kalau kita gunakan logika aja kan, gunakan logika. Lalu kita ini karena belajar kan ibadahi, artinya kita ini diberikan ilmu oleh Allah. Kemudian kita diberi Tuhan pulang petunjuk untuk mengamalkan ilmu kan ya. Nah, ini kan kita sadar itu semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, ada Nabi SAW memberikan suatu informasi bagaimana kita melacak hubungan kita kepada Allah Ta'ala tadi. Maka ujar Rasulullah SAW, tanda-tandanya Allah Ta'ala kada peduli, kada hiran, kada maharong lawan hambanya, yaitu ketika si hamba sibuk dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Nah, kada bernilai ibadah. Nah, itu tandanya Tuhan itu paling pada si hamba. Tandanya Tuhan itu kada peduli lah hamba ini. Kada dipakai orang kepada sesuatu yang berfaedah. Nah, jadi kita tuh kan mulai bangun guring sampai guring pulang oleh napa-napa yang kita gawe adanya kada berfaedah gini. Bila banyak nak ada faedah ketika di diharung orang tuh. Pikirkan berapa jumlah manusia di dunia ini sekarang 8 miliar. Banyak saingan banyak saingan. Jadi ada sekian 8 miliar tuh untungnya benar orang tuh kan diharung Allah Ta'ala, diperhatikan Allah Ta'ala, diutamakan Allah Ta'ala, dilebihkan Allah Ta'ala dari yang lain. Ada 8 miliar tadi siapa orangnya? Uangnya itu untungnya benar. Nah, apa cirinya? Semua tindak tanduknya, semua pekerjaannya selalu ada manfaatnya. Nah, itu cirinya orang yang diharum Tuhan tadi. Macam-macam, baik jadi napakah. Kadang mesti harus jadi guru, kadang mesti harus jadi ulama. Jadi apapun bila manfaat, naiknya jalani itu kan manfaat. Maka orang itu adalah orang yang diharum Allah Ta'ala. Orang yang digaduhi, yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Ya memang titiknya kan orang nabi ilmu, orang ahli ilmu dan ahli ibadah itu titiknya kayak itu. Tapi ada aja profesi apapun ada orang yang istimewa itu diharung Allah Ta'ala. Semua tidak tanduknya adalah bermanfaat untuk dirinya atau bagi orang lain. Nah, itu akan sebagai nasihat pertama Imam Al-Ghazali memilihkan hadis Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya jikalau seseorang itu menjalani kehidupan ini lalu sebentar saja, sejamkah, samanitkah, atau sedetik daripada umurnya ini ternyata tidak bernilai ibadah, maka ujar Imam Ghazali pasti orang tua penyesalannya akan lama di hari akhirat nanti atau di alam kubur nanti. Menyesal benar kan sedetiknya tuh kada bernilai ibadah kita nih, penyesalannya luar biasa karena Imam Ghazali. Nah, padahal Imam Ghazali baru mati lagi kan, waktu Sidin mengirim surat ini baru mati lagi. Cuma kayak apa keyakinan Sidin tuh nang dibalik alam dunia nih sudah ada Sidin marah sapinya, sudah menghayati Sidin kayak pada alam kubur, kayak pada alam akhirat. Pokoknya Sidin satu detiknya daripada waktu kita ini berlalu tanpa nilai ibadah, maka akan menjadi penyesalan kayak nanti. Padahal masih di dunia yang jadinya sudah marah sapi ini Sidin. Ya jurang mutu kabelaan tamutu kan. Nah, jadi kan nangaran merasakan kematian itu sudah ada di dunia. Kayak apa keadaan orang dalam kubur, kayak apa keadaan orang dalam akhirat sudah merasakan. Jadi nasihat orangnya asli, bukan pura-pura. Kita ini kan membaca aja. Kita membaca ini kan kita jurak, Bombay kan gugur, makan bersamaan. Nah, itu apa judulnya lah. Nah, kalau yang Ghazali itu asli, Dasar Ambusidin, itu lalu diungkai Sidin. Nah, orang-orang wali itu kayak itu orang kitab lah. Asli orang itu dasar penghayatan orang kayak itu. Nah, dan siapa umurnya sudah lewat 40, nah nyatakan udah 40 nih, pasal kuda-kuda kan, jaga-jaga. Siapa umur sudah lewat 40, ternyata dihitung-hitung mulai bangun guring sampai guring pulang, ternyata kebaikannya tidak mendominasi atas keburukan. Dihitung-hitung tak banyak dosa pada ibadah, tak banyak dosa pada nilai pahala, tak banyak nilai dosa pada nilai pahala. Umur 40 sudah,
ternyata kehidupan ini masih aja kalau di maksiat. Nah, napa yang Ghazali? Maka siap-siaplah untuk membawa dirinya untuk mendapatkan siksanya Allah Ta'ala di dalam neraka. Sama orang itu sudah mendaftarkan diri, mengambil apa ngarannya tuh jurang, nah apa ngarannya tuh formulir. Nah, memasang dah biodata sudah kan formulir, nama si Ano, hendak masuk neraka. Itu tuh yang Ghazali. Jadi kalau bulan 40 ini kan siap siaga. Karena bila 40 tuh umur ngalih mau ubah nih. Apa nanti nak kebiasaan kan ngalih mau ubah nih. Jangan kita nih aku aja tampol masih anom aja. Ayo harus aja asik ini kau asik kan ini. Karena bila 40 ibu bulik ngalih lagi bila sudah tak kebiasaan bila 40 tuh kalau 40 tuh separuh sudah. Kalau 60 umur kan 30 separuh kan nih. 40 tuh kan lebih separuh sudah berarti. Nah, jadi karena bilanya 40 itu kan sampai situ masih aja kebanyakan maksiat, alih mau kan membulikan supaya mengalahkan maksiat itu alih. Maka kita sebelum 40 itu disiap-siapakan diri kita, itu kan untuk apa? Berpikir, mana? Jadi etibar kan. Nah, karena ancamannya luar biasa. Jadi harus apa? Bila 40 itu harus tak banyak nang baik, tak banyak nang bernilai pahala daripada bernilai dosa. Nah, kembali kepada cerita tadi kan, kisah orang ikhlas tadi. Zaman bahari kisahnya kan ada seorang ahli ibadah. Manangan kabar di kampung Sabalah itu ada pohon tuha sudah pohonnya. Lalu dikaramatakan orang. Nah, pohon itu tuha kada mati agak kurang aneh. Dikaramatakan orang. Akhirnya orang ada yang mungkin berniat lah bila aku kabul hajat hendak gini atau gantungi kambang di pohon itu misalkan lah kabul hajatnya gantungi kambang berkisah orang. Nah, akhirnya dari kisah-kisah anak nuruti kabul dia juga apa adanya jadi kayak itu. Nah saya kayak itu aja bang mengarmatakan jahlo kan puting-putingnya pas menyembah. Nah meminta lawan pohon pas pohon jadi Tuhan namanya kan macamnya begitu-begitu pas jadi Tuhan pohon tadi. Akhirnya jadi sesambahan sambah kurang pohon tadi kan. Nah ini kan menjadi kemusyrikan banyak murtad sudah kan di kampung Sabalah itu. Lalu sampai terdengar kepada seorang ahli ibadah. Nah seorang ahli ibadah mendengar berita bahwa di kampung Sabalah ada pohon yang disembah orang. Banyak orang sudah jatuh menjadi musyrik menyembah pohon. Lalu inya meyakinkan tekad membuatkan keinginan hendak memberantas kemusyrikan itu dengan cara tabang pohonnya, bawa kapak turun pada rumah. Nah, di hati ini adalah suatu kemungkaran, aku sudah tahu maka harus kuberantas. Pulang kali. Nah, di hati mantap nabang pohon nih kada tidak apa-apa. Pokoknya semoga Allah Taala tidak dipersekutukan orang dengan yang lainnya. Harus Allah tunggal aja disembah, bukan meminta kepada makhluk, kepada pohon. Nah, mantap hati nak itu berangkat. Ternyata di perjalanan bertemu dengan orang tua. Dia tua, hai, laki-laki kan mana? Buah kapak tanah mana? Aku hendak kamu Sabalah, bapak kamu Sabalah. Aku nangan kabar di kampung Sabalah itu orang ada pohon nang tuha sudah dikeramatakan orang sampai disambah orang. Jadi hendak utabang supaya tidak ada lagi kemusyrikan, tidak ada lagi orang yang murtad di kampung Sabalah itu. Ini karena kemungkaran ini harus diberantas. Ujar orang tua bapak ikan balapa-lapa kasih itu lain juga kampung mo ikan di rumah kami ibadah itu enggak ibadah mama harungi Sabalah. Bujur di kampungku tapi aku sudah mendengar kabarnya. Kalau sudah aku mendengar, aku percaya dengan kabar, aku harus mengecek bila bujur aku tabang pohonnya. Jadi kalau aku mendengar sudah, jadi kan kewajibanku harus menghentikan kemungkaran itu. Bapak ikan kasih itu malah pahiha tenaga ikam siapa? Ikam nang bawa cari kayu ha. Bapakmu tuh nah, tungkihakan ke kayu, kabet jual ke pasar duit. Bapak ikan nama pohon. Karena ikam itu bakalahi kan pulang orang sarikan karena ikam nama pohon tak kalahi pulang ikam benar-benar apa ikam menjadi masalah.
Pokoknya kada aku demi Allah biar orang banyak yang kada suka, yang penting aku jalankan ini perintah Allah. Kalau mati juga aku karena dilawan orang banyak, aku mati syahid demi membela tauhid. Nah, mantap deh hatinya. Nah, bisa ini terus macam-macam bisa ini orang Tuhan ini kan bisa ini mahapak-hapak. Nah, dirayu-rayu kada mempan juga. Puting-putingnya ujar orang Tuhan kalau ikam cangkal juga hana nabang pohon itu aku nama pertama menghalangi ikam. Oh ini kan maksud sekali nih ternyata nih asalnya mahapak-hapak merayu-rayu bisa ini hanya